Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiandi Hermawan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi thread dan deadlock dalam mata kuliah sistem operasi. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan dari materi ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang thread. Yang ke A adalah pengertian thread. Baiklah teman-teman, thread adalah unit dasar pemanfaatan CPU. Jadi bisa dibilang thread adalah inti atau core dari sebuah CPU. Sebuah thread dalam proses akan menjalankan satu tugas pada satu waktu. Pada proses tradisional, setiap proses hanya memiliki satu thread, sehingga program hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Namun jika proses memiliki beberapa thread, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas pada satu waktu, dan hal ini disebut multithreading. Bagaimana thread bekerja? Misalkan suatu program terdiri dari proses yang memiliki satu thread, dapat diperbolehkan pengguna untuk proses pengetikan, lalu kemudian pemeriksaan ejaan. Jadi teman-teman, jika di suatu CPU hanya memiliki satu thread atau satu core, maka dalam prosesnya itu bergiliran ya teman-teman, tidak bisa sekaligus. Misal yang pertama ini, untuk proses pertamanya itu pengetikan, baru kemudian proses pengejaan. Ketika pengguna sedang mengetik tulisan pada program, maka fitur pemeriksaan ejaan akan berjalan setelah pengguna selesai menulis. Lalu pengguna dapat menulis kembali tulisan jika thread telah selesai menjalankan komputasi algoritma pengejaannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi tidak bisa jika CPU hanya memiliki satu thread, maka tidak bisa melakukan proses secara bersamaan, atau harus prosesnya harus menunggu satu proses selesai dulu. Kemudian jika program tersebut memiliki proses dengan dua thread, maka fitur pengerjaan dapat berjalan secara bersamaan ketika pengguna sedang menulis tulisan pada program. Jadi teman-teman, kemudian jika sebuah atau suatu CPU memiliki dua thread ya, maka prosesnya dapat dilakukan secara bersamaan. Seperti yang tadi kan, pengetikan dulu kemudian pemeriksaan ejaan. Nah, kalau menggunakan dua thread maka bisa dilakukan secara bersamaan. Kemudian bagaimana proses thread dalam sistem operasi? Yang pertama yaitu thread pengguna. Thread pengguna atau biasa disebut dengan user thread adalah jenis thread yang dibuat dan dikelola oleh aplikasi atau program yang dijalankan oleh pengguna. Jadi thread pengguna ini dijalankan atau dikelolanya oleh program yang dijalankan oleh pengguna ya teman-teman. Kemudian adalah thread kernel. Thread kernel adalah jenis thread yang dikelola oleh sistem operasi secara langsung. Jadi thread kernel ini dijalankannya oleh sistem operasi ya teman-teman secara otomatis. Kemudian model-model multithreading. Jadi di sini ada 3 model multithreading. Yang pertama adalah model many to one. Model ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread. Tingkatan kernel, pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Kekurangan dari model many to one ini adalah ketika ada satu blocking system call, semua akan menjadi terblok juga. Kemudian yang kedua adalah model one to one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many to one. Kawan-kawan, keuntungannya dalam model ini yaitu sama dengan keturunan thread kernel. Untuk kelemahan model ini ialah setiap pembuatan thread pengguna memerlukan tambahan thread kernel. Oleh karena itu, jika mengimplementasikan sistem ini, maka akan menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi, sehingga biasanya jumlah thread dibatasi dalam sistem. Kemudian yang ketiga adalah model many to many.
Model ini memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama sekali tingkatan atau sama dengan tingkatan pengguna. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang ia mau, tetapi konsistensi tidak dapat diperoleh hanya karena satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada suatu waktu. Keuntungan dari model many-to-many ini yaitu kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor dan lebih efisien. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu thread cancellation. Apa itu thread cancellation? Thread cancellation yaitu pembatalan thread atau pembatalan tugas sebelum tugasnya selesai. Misal dalam masalah searching, apabila sebuah thread mencari sesuatu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasilnya, maka thread sisanya akan dibatalkan. Pemberhentian target thread itu dapat dilakukan dengan dua cara ya teman-teman. Yang pertama adalah asynchronous cancellation. Suatu thread seketika itu juga membatalkan target thread. Yang kedua adalah deferred cancellation, yaitu suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara terurut. Untuk materi yang kedua yaitu adalah deadlock. Apa sih deadlock itu? Jadi deadlock itu adalah situasi yang terjadi ketika dua atau lebih thread atau proses saling menunggu sumber daya yang dimiliki oleh yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman, bahwa jika satu thread itu hanya harus dilakukan secara bergiliran. Tapi jika menunggu sumber daya yang terlalu lama, misal prosesnya, maka itu akan menjadikan atau mengakibatkan deadlock. Akibatnya tidak ada yang bisa melanjutkan eksekusi dan sistem terjebak dalam keadaan mati. Begitu teman-teman. Lalu bagaimana sih cara menghindari deadlock ini? Untuk menghindarinya yang pertama adalah penggunaan locking hierarchy, yaitu lock sumber daya dalam urutan tertentu untuk menghindari siklus menahanan. Kemudian yaitu penggunaan semaphores. Gunakan semaphores atau mutex dengan hati-hati dan hindari penguncian berantai yang berpotensi menyebabkan deadlock. Kemudian bagaimana cara menghindari deadlock lagi? Yaitu dengan cara alokasi sumber daya yang cermat. Pastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan benar dan seimbang sehingga deadlock tidak terjadi. Cara yang terakhir yaitu adalah penjadwalan thread yang bijak. Thread yang dijadwalkan dengan bijak dapat mengurangi kemungkinan deadlock. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi thread dan deadlock dalam sistem operasi. Jadi kesimpulannya dalam materi ini yaitu kita mengetahui bahwa thread adalah inti yang bekerja sebagai pemroses perintah. Jadi semakin banyak thread maka semakin cepat pula proses yang dijalankan. Tapi jika thread tidak mampu untuk menjalankan proses atau proses saling menunggu yang begitu panjang, maka akan terjadi yang namanya deadlock. Jadi penting untuk mengetahui cara menghindari yang namanya deadlock sehingga akan menghasilkan keefisienan dalam menjalankan program-program dan dalam pembangunan perangkat lunak yang kita jalankan. Teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mungkin bisa mengkoreksi kesalahan saya di kolom komentar. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.